Bagaimana jika ketika kita ingin mencari solusi sebuah masalah tanpa menggunjing orang lain? Karena jika tidak menyampaikan kesalahan aib orang lain, tidak tahu pangkal masalah. Macam mana Pak Ustaz? Tak bisa. Makanya dia tidak disebut gunjing, dia tidak disebut ribah kalau dalam 3 hal. 1. Saksi di pengadilan. Apakah saudara melihat si Fulan pacaran? Mohon maaf Pak Hakim, saya sebetulnya mau jawab, tapi saya takut ini ribah ini Pak Hakim. Wahai Pak Hakim, jangan terjerumus dalam perbuatan ribah ya Pak Hakim. Yang di Hakim itu martil, bodoh. Kalau bersaksi di pengadilan itu tidak ribah. 2. Orang bertanya hukum. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Apa hukumnya nih Pak Ustaz? Apa masalahnya? Inilah saya takut ribah. Gimana aku mau jawabnya? Mereka datang ke Nabi bertanya berbagai permasalahan. Tidak ribah, karena itu bertanya masalah hukum. Yang ketiga, liihqatil haq wa ibtalil batil, menunjukkan orang ini salah. Kau jangan kasih dia pinjam duit. Kenapa begitu? Karena duit aku tak balik-balik. Nah itu bukan riba, itu untuk menunjukkan kebatilan orang supaya jangan ada orang lain kena. Bukan riba. Sekali kasih tahu. Kalau tiap hari itu hobi. Nah, jangan, ini bukan riba ya, ini seperti yang dibilang Ustaz Somad ini semua. Tapi tiap hari. Nah itu hobi, menikmati. Tak ada kerjaan. Saya tak sempat bercerita aib orang lain. Saya berpikir bagaimana anak ini menghafal Quran, bagaimana anak ini nanti bisa kuliah. Kalau anak ini udah kuliah bisa balik kampung, dia punya pondok, bagaimana dia punya pesantren, bagaimana menyelesaikan asrama, bagaimana semua, bagaimana anak-anak ini supaya selamat, bagaimana supaya kajian Riyadhus Shalihin ini bukan sekedar video tapi ada bukunya dituliskan. Bagaimana supaya ada modul supaya adik-adik nanti kalau pulang ke kampungnya dia bisa melanjutkan kajian Riyadhus Shalihin supaya mengalir. Tidak sempat kita mikirkan yang remeh-temeh. Sama macam orang memanah. Orang memanah itu, filosofi memanah, fokus menengok pokok kayu yang mau dipanah. Sehingga yang kanan kiri ini tak nampaknya lagi. Fokus saja. Tapi bukan berarti tak menampak. Bukan berarti dia pakai kacamata kuda. Ya, hanya sekedar bunga-bunga aja. Tak terlalu peduli kita dengan cakap-cakap orang. Orang ribah, orang caci maki, orang ngejek kita, tak terlalu peduli kita karena kita fokus, ada target yang mau kita capai. Antum target semester 6 KKN, masuk judul, nulis, selesai. Kalau mau jadi akademisi, lanjut S2, S3. Kalau tidak mau jadi akademisi, sesuai dengan jurusan. Jurusan apa? Pertanian, balik kampung, bertani. Jurusan apa? Peternakan, beternak. Jangan beternak di atas kertas. Mana bisa ternak ayam di atas kertas? Cari modal, beternak, bertani, kembangkan UMKM, bisnis. Kalau mau jadi akademisi, jadi dosen, serius, S2, S3. Saya dulu pikir begitu. Aku selesai Al-Azhar, habis S1. Habis itu aku nanti mau lanjut S2. Aku lanjut S3. Kenapa? Karena aku mesti jadi dosen. Aku mau jadi dosen di Malaysia. Aku mau jadi dosen di Brunei. Aku mau membahagiakan orang tua. Fokus. Sampai. Semua yang saya pikirkan dulu sampai. Antum mesti berpikir. The power of mind. Kekuatan pikiran. Sekarang ada yang presentasi the power of imagination. Kekuatan imajinasi. Jadi saya dikasih tahu, kita mesti membuat kalender 20 tahun ke depan. Saya waktu dikasih tahu orang suruh buat kalender 20, saya diam aja. Karena di laptop saya itu kalender saya sampai 2040. Ini saya buat ini saya buat ini saya buat ini. Jangan sampai mati langkah. Hidupnya macam main catur. Kemana langkah kau? Ya terserah Allah aja lah. Tutuplah papan catur, mati aja lah. Harus berpikir.
Kalau terwujud yang saya pikirkan ini, jadi amal soleh. Andai tidak terwujud, innamal amalu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Apa boleh laki-laki memakai anting? Memakai anting. Di telinga ini ada urat saraf. Ada urat saraf di telinganya. Perempuan ditusuk urat sarafnya di telinga biar supaya nafsunya turun. Perempuan nafsunya tinggi, biar turun ditusuk urat saraf di telinga. Laki-laki ditusuk di telinga ini biar nafsunya naik. Menurut ilmu Kama Sutra dari India. Jadi dalam Islam tak ada pakai anting-anting. Kalau pakai anting-anting itu dia untuk menyerupai perempuan, maka hukumnya haram. Man la'anallahul mutasyabbihin minar rijal bin nisa. Allah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan. Badan merotot, tegap, kumis melintang, pakai anting. Di mana masjid? Sana. Kalau dia lemah syahwat, senapan angin tak meletus, lalu dia pergi ke sinse, dikatakan cara mengobati laki-laki yang maaf impoten, maka dia dikasih kesempatan setahun untuk berobat. Laki-laki yang lemah syahwat berobat setahun. Setahun dia tak sembuh, istrinya boleh menggugat ke pengadilan. Kugugat ke pengadilan karena ayam tak berkuku. Bagaimana cara mengobatinya? Lalu kemudian ada yang mengatakan mengobatinya dengan ditusuk urat saraf di telinganya. Maka berobat itu hukumnya mubah, boleh. Tapi kalau untuk menyerupai perempuan hukumnya haram. Jadi kalau ada anak laki-laki di kampung Kebun Tinggi ini pakai anting-anting, kita tanya, kau pakai anting itu apa? Mau menyerupai perempuan atau obat lemah syahwat? Tak ada Pak Ustadz, untuk gaya-gaya aja. Gaya-gaya bukan gitu caranya. Gaya-gaya kau cangkul tanah, tanam kebun karet sejauh mata memandang, baru kau punya gaya. Bukan pakai anting. Nanti pakai anting sini, pakai anting dulu sini. Tersangkut di tiang jemuran baru tahu. Apa hukumnya kalau minta dana untuk membangun masjid? Oh, ini menyindir papor gitu. Nanti sebelum dipasang, tanya dulu pengurus ini, panitia kajian Riyadhus Shalihin, tanya dulu. Jangan pas sudah dipasang, bulan depan dibuka pelebaran masjid kan pasti. Tanya dulu. Kalau kata dia, tak usah pasang dulu karena masjid mau kita lebarkan macam masjid Metro Aman kan jadi lebar. Tanya dulu, musyawarah. Jangan saya ikut juga ngurus ini. Banyak kali lah yang mau saya urus. Cukuplah kalian aja. Yang mau daftar ke Papua, daftar ke ini. Ada semua masing-masing. Ada pengurus kajian Riyadhus Shalihin. Kami tanya Ustadz, apa hukumnya istri keluar rumah tidak menutup aurat? Perempuan yang boleh nampak hanya wajah dan tangan. Tangan yang boleh nampak hanya tapak tangan dan atas. Tangan tertutup. Begitulah pakaian perempuan yang saya lihat di desa Kebun Tinggi. Yang menyambut-nyambut ambo tadi, wajahnya yang nampak sama tangan. Yang lain bertutup. Coba tengok, amak-amak, nenek-nenek, ibu-ibu. Yang nampak cuma muka dengan tangan. Tutup aurat, sudah bagus. Datanglah perempuan pakai celana sempit, rambut bergerawang, naik Honda laju-laju. Iko jin dari mana? La yadkhulul jannata dayus. Tidak masuk surga dayus. Siapa itu dayus? Alladzi la yagharu ala maharimihi. Ayah yang indah ada rasa cemburu pada anak gadisnya. Suami yang tak ada rasa cemburu kepada istri.
Bagaimana menjadikan hati untuk tidak terbersit melakukan perbuatan maksiat? Karena kita tahu masa muda ini masa tersulit. Kalian pikir saya ini lahir langsung tua? Ya, kalau orang ini saya tak pernah muda. Nah. Tebal diktat di Al-Azhar itu antara 200 sampai 300 halaman. 200, 300, 200, 300. Satu semester ada 7 mata kuliah. Jadi kalau pukul rata 200 kali 7, 1400 halaman, 6 bulan. Mesti dikhatamkan. Buka pertama, sebelah kiri diktat, sebelah kanan Kamus Al-Munawwir, Krapyak, Yogyakarta. Sebab kita bukan orang Arab, mesti buka kosakata mufradatnya mana. Belum ada Google lagi waktu itu. Bukan macam anak sekarang, enak Google Translate. Nah, cari, dicoretlah buku itu pakai pensil. Baca pertama, baca yang kedua, digaris. Yang penting merah, yang kurang penting hijau, yang agak penting biru, yang tak penting tak usah garis. Dah. Baca yang ketiga, buat ringkasan. Saya tak bisa membaca buku tebal-tebal, sakit kepala saya. Saya suka meringkas. Saya ringkas kecil. Begitu cara saya belajar. Kalau sampai aku tak lulus, putus beasiswa. Kalau 2 tahun aku tak lulus, DO dari Al-Azhar. Balik ke kampung, madu. Mana sempat kita pikir macam-macam? Iya Pak Ustaz, tapi di Mesir kan tak ada cewek cantik. Orang Mesir itu kalau jalan 10, 11 yang cantik. Bayangannya pun cantik. Kan macam orang kita. Tak usah kita sebutkan body shaming nanti. Apa hukum pakai kalung Pak Ustaz? Al-aslu fil asya al-ibahah. Hukum asal boleh. Pakai kalung untuk obat elektromagnetik. Getaran kalung itu berefek ke jantung, obat boleh. Pakai kalung karena meniru-niru perempuan, haram. Pakai kalung emas bagi laki-laki, haram. Saya pakai kalung karena anjing saya pakai kalung, haram. Jadi kita tak bisa mengosongkan pikiran. Habiskan untuk belajar. 4 tahun saya di Mesir, tak pernah saya pacaran. Karena tak dapat. Andai saya dulu kuliah di UIN, mungkin playboy cap tupai juga. Lompat sana, lompat. Kuliah pakai motor, di Mesir mana pakai motor. Jadi saya diselamatkan oleh keadaan. Selamatkan saya. Andailah saya hidup sekarang. Sekarang kuliah pakai motor, pakai handphone. Dulu mau kenalan sama perempuan mana kita berani. Oh dekat perempuan berani menggeletak lutut dulu. Sekarang tinggal tulis saja, hai. Buaya itu kalau dia di air ganas, tak ada basa-basi. Tapi kalau udah naik ke darat, hai sayang. Jadi menjadi, kalau hari ini saya waktu masuk ke perpustakaan IAIN Susko depan musola di Jalan Pelajar Sukajaya, saya buka majalah tahun 96, sekarang 2023, 27 tahun yang lalu. Nanti tahun 2000 akan ada namanya internet. Internet itu akan merusak anak muda kita. Karena anak muda bisa mengakses apa saja. 27 tahun yang lalu. Waktu saya baca itu, berarti nanti tahun 2000 udah rusak semua anak muda Indonesia. Sekarang 2023, anak muda datang membaca Riyadhus Shalihin di dalam hutan Rimbo Panjang. Mana prediksi orang seperempat abad yang lalu bahwa anak muda akan jahat? Dibuatkan mereka YouTube biar supaya orang jahat. Orang nonton pengajian melalui YouTube. Dibuatkan TikTok biar supaya orang jahat. Sholawat masuk TikTok semua sekarang. Dibuatkan WhatsApp supaya orang jahat mengirim video, mengirim gambar melalui WhatsApp. Orang punya grup WhatsApp Riyadhus Shalihin.
Jadi kalau ada orang mengatakan dunia ini Pak Ustaz makin jahat, kau yang jahat. Dunia ini baik-baik saja. Buktinya anak muda tetap mengaji. Tak terpikirkan orang 25 tahun yang lalu orang akan datang mengaji baca Riyadhus Shalihin. Dulu dianggap orang akan hilang ini maulid. Maulid sekarang, maulid Sibtul Durar, maulid Barzanji, maulid Diaul Lami, pencinta para habaib. Dunia ini tetap baik, orang baik tetap ada. Pencinta habaib banyak, pencinta maulid banyak. Oh, bondong-bondong. Sekarang di Mesir sudah 15.000 orang belajar. Dulu zaman kami cuma 2.400. Jadi kalau disalahkanlah zaman, saya ini jahat karena zaman sekarang Pak Ustaz. Kalau hidup di zaman Ustaz dulu saya juga baik. Oh, jadi hantu. Kalau hidup saya zaman Nabi mungkin saya sahabat Nabi. Kau ini kalau hidup zaman Nabi Abu Jahal, Abu Lahab. Buktinya yang baik zaman sekarang, walaupun zaman Eden, zaman hantu, zaman setan, kata orang tetap baik juga. Jangan salahkan zaman, salahkan orang.